Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, siswa-siswi MA Al-Muawanah yang saya cintai semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Kalian semua sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bapak juga dalam keadaan sehat. Semoga nikmat Allah dari kesehatan ini menjadikan pembelajaran kita pada hari ini lancar. Selain lancar juga bermanfaat nanti di kehidupan sehari-hari untuk kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan mulia yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan juga tidak lupa kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan nanti kita semua diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, teman-teman semua, AA, Teteh ya. Pada pelajaran kali ini kita awali dengan silahkan KM ya, pimpin doa terlebih dahulu. Setelah kita berdoa, mudah-mudahan dengan doa itu menjadikan keberkahan dalam pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Amin ya Allah rabbal alamin. Sebelumnya, Bapak di sini akan memaparkan terlebih dahulu manfaat ataupun tujuan daripada pembelajaran kali ini, yang mana pada pembelajaran kali ini kita semua akan membahas tentang, bisa kalian lihat di sini ada ragam akhlak tercela. Ragam akhlak tercela. Ya betul. Kalau minggu pekan kemarin ya kita membahas tentang ragam akhlak terpuji atau akhlak mahmudah. Nah, minggu ini kita beralih ke pembahasan pertama dari ragam akhlak mazmumah atau akhlak yang tercela. Setidaknya pada pertemuan kali ini ada dua akhlak tercela yang akan Bapak sampaikan, yang akan kita bahas, kita diskusikan ya. Insyaallah nanti kita perluaslah pembahasannya tentang dua akhlak mazmumah ini. Yang pertama itu adalah tajassus ya. Ada yang tahu tajassus? Ya, tajassus nanti pembahasan lebih lengkapnya kita bahas. Yang kedua adalah ghibah. Nah, kalau ghibah kayaknya kalian semua udah pada tahu ya. Seperti apa atau apa yang dimaksud dengan ghibah. Tajassus. Manfaatnya adalah kita semua diharapkan setelah nanti selesai daripada pembelajaran pertemuan kali ini, kita bisa menghindari dua akhlak tercela ini, yaitu tajassus dan ghibah. Selain kita bisa menghindari, kita juga tentunya harus memahami. Nah, di sisi lain dari memahami, kita nanti yang paling tinggi adalah setelah mengamalkan dan memahami, itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Bisa memberitahu orang lain, menyampaikan ya pelajaran ini kepada orang lain, ataupun ketika kita melihat ada teman-teman kita yang misalnya ghibah, tajassus, kita bisa memberitahu bahwa ini sesuatu yang dilarang oleh agama, dilarang oleh syariat. Seperti itu. Baik, garis besar materi mungkin ya ada dua tadi ya materi besarnya, yaitu tentang tajassus dan ghibah. Setidaknya dari dua poin utama, yaitu dua poin pokok itu Bapak nanti akan memaparkan dua pembahasan, yaitu tentang pengertiannya dan dalil yang melarangnya. Ya, fahimtum? Naam. Kalau semuanya sudah faham dengan garis besar, baik, Bapak akan memulai materi. Kalian semua bisa lihat ya, bisa lihat di PowerPoint di sini, sekaligus nanti Bapak akan menambahkan sedikit-sedikit catatan pakai spidol. Dan juga tidak lupa, ini Bapak bagi lembar kerja ya, atau kalian siapkan lembar kerja masing-masing. Semuanya sudah bawa buku masing-masing, bisa disobek di tengah ya, yang rapih. Itu nanti untuk bahan diskusi. Jadi nanti akan didiskusikan, nanti kalian Bapak akan rancang untuk membentuk kelompok. Di sini ada 28 orang, berarti kita bentuk 7 kelompok lah ya. Satu kelompoknya 4 orang, atau mau berapa? 4 kelompok aja. Oke, kelompok aja. 4 kelompok, 28 orang, berarti satu kelompok kita bagi 7 orang ya. Oke. Ya. Tapi ini nanti setelah pembahasan Bapak selesai, ini nanti kalian dikasih waktu untuk diskusi.
Tajasus pengertian dalil yang melarang, ghibah pengertian dalil yang melarang. Oke. Baik, sudah siap semuanya menerima pembahasan? Siapkan pikirannya rileks, siap pendengarannya, matanya fokus ke sini. Pertama ada tajasus. Tajasus. Kita bisa lihat di sini teman-teman semua. Ini mohon maaf ya, infokusnya kurang terang, tapi setidaknya ini menjadi bahan media kita untuk pembelajaran kali ini. Dalil. Ya kita mulai dari pengertian dulu ya. Tajasus. Apa yang dimaksud dengan tajasus? Tajasus, cara bahasa berarti mencari-cari berita ya atau menyelidiki sesuatu yang rahasia. Nah, ini bisa juga diartikan sebagai kegiatan mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, ada kalau kalian pernah mondok ya, itu biasanya suka ada jasus. Jasus itu orang yang ditunjuk oleh kiai ataupun asatid untuk memata-matai siapa yang berbicara kasar, siapa yang apa. Jadi intinya secara bahasa tajasus ini adalah mata-mata. Tetapi dalam konteks akhlak mazmumah di sini, mata-mata kita memata-matai apa? Kita memata-matai tentang kesalahan orang lain. Nah, ini secara istilah ya. Tajasus adalah tindakan memata-matai. Jadi kalau bahasa mata atau memata-matai ya. Kalau secara istilah ini adalah memata-matai atau mencari-cari kesalahan atau keburukan orang lain. Mencari-cari keburukan orang lain. Ini ya. Ini itu sekilas tentang pengertian baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Oke, sampai di sini mengerti semua? Ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut. Tapi ada syaratnya. Apa itu? Sebagaimana pengertian secara bahasa di mata-mata, itu berarti tersembunyi, ya. Tersembunyi. Oke. Jadi kalau terang-terangan itu tidak dimasukkan dalam kategori tajasus, ya. Orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain dengan tujuan untuk membongkar noda seseorang dan mempermalukannya itu disebut tajasus. Adapun dalil tajasus kita masuk dari pengertian ke dalil ya. Ini dengan tegas Allah Subhanahu wa taala melarang bagi umat Islam atau bagi penganut umat Islam itu untuk merusak hubungan dengan cara tajasus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12, "Ya ayyuhalladzina amanu" apa ini? "Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu." Nah, di sini wala tajassasu. Dan janganlah kalian memata-matai atau membongkar atau mencari-cari kesalahan orang lain. Ya. Nanti ini ada hubungannya dengan ghibah ya, dalil ini. Tapi itu setidaknya kita mempunyai landasan dalam hidup kita yang notabene kita ini sebagai orang Islam, orang yang percaya bahwa Allah Tuhan kita dan Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah, Rasul kita, maka kita diwasiati, maka kita diperintahkan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tajassus, untuk memata-matai, untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Baik, sampai di sini mengerti semuanya? Fahimtum? Ada yang ditanyakan? Ya, berarti semuanya sudah mengerti ya jika tidak ada yang ditanyakan lagi. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, anak-anak semua, yaitu kedua tentang ghibah. Kedua tentang ghibah. Kita persingkat saja karena waktunya terbatas ya. Ghibah, apa pengertian ghibah? Dari segi bahasa, ghibah berarti dari kata ghaib ya. Ghaib dari bahasa Arab itu artinya tidak hadir. Nah, ghibah bahasa tidak hadir. Secara istilah, ghibah ini artinya adalah menyebut orang lain yang tidak ada di hadapan penyebutnya dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh yang bersangkutan.
Ya, nah, kalian bisa pahami sendirilah. Di sini tulis terlalu panjang ya. Oke. Sedangkan dalil tentang ghibah ini tadi sama dengan dalil yang tajassus, ayatnya sama, cuman beda penggalan kalimatnya. Di sini ada ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Itu adalah poin utamanya di sana. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, ya kita semua orang yang beriman. Sama Allah dipanggil, sama Allah dirangkul orang beriman dan dikasih tahu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah sebagian besar dari dhann, prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmu, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan di sini dipermisalkan bahwa ghibah itu adalah ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumu. Apakah kalian suka di antara kalian ada yang memakan bangkai dari saudaranya sendiri? Fakarihtumu, tentu kita semua merasa jijik ya jika memakan bangkai saudara kita sendiri. Nah, itu adalah korelasi antara permisalan ya ini antara ghibah Allah misalkan dengan memakan bangkai saudara sendiri. Nauzubillah min dzalik. Baik, sesuai tadi yang disebutkan di awal, Bapak sekarang akan membagikan kertas, tapi kalian sudah punya kertas ya. Oke. Dibentuk kelompok silakan. Sesuai tadi yang disepakati ada 4 kelompok. 4 kelompok, masing-masing 7 orang. Oh, ada yang tidak hadir. Ya, kehadiran ya. Tadi Bapak lupa mengabsen dari awal. Yang tidak hadir siapa aja? Roni, kemana Roni? Oh, nikahan ya. Gak apa. Siapa lagi? Salsabila, kemana Salsabila? Gak ada kabar. Kalau gak ada kabar nanti coba cari tahu ya. Temennya proaktif semuanya. Oke, kalian ini udah SMA lah, saling masih tahu ya. Oke, lanjut. Baik, sudah membentuk lingkaran ya tiap kelompok, juga sudah memegang lembar kerja. Sekarang silahkan kalian diskusikan apa yang telah barusan Bapak paparkan. Nah, baik, sudah selesai ya. 5 menit tadi Bapak kasih waktu, sudah selesai memaparkan diskusi ya. Sekarang masing-masing kelompok silahkan paparkan hasil diskusi. Paparkan hasil musyawarah tentang materi kali ini yang Bapak barusan sampaikan. Baik, kelompok 2 terlebih dahulu silahkan paparkan. Nah, sekarang kelompok 5. Gak ada ya, kelompok 1 ya. Kelompok 1 silahkan paparkan. Ya, baik, alhamdulillah semuanya sudah paparkan, dan Bapak akan kasih kesimpulan dari pemaparan Bapak dan juga pemaparan kalian bahwa kesimpulannya adalah ghibah dan tajassus ini haram, harus dijauhi dalam kehidupan kita. Ya, dan pengertiannya tadi sudah dijelaskan, juga dalil-dalilnya sudah jelas. Jadi tidak mutlak ini tidak boleh dilakukan oleh kita, karena jika dilakukan ini akan menimbulkan perpecahan di antara kita semua, khususnya umumnya di antara semua manusia. Baik, alhamdulillah dari awal pembelajaran sampai berakhir berjalan dengan lancar. Nah, ini semua mungkin akibat dari atau buah dari semangat belajar kalian. Terima kasih. Hari ini Bapak nilai kalian proaktif ya, alhamdulillah. Wah, ini luar biasa, harus tingkatkan. Semoga kedepannya seperti ini terus, bahkan lebih baik ya. Proaktif, terus tadi diskusinya aktif juga, saling tanya bertanya, luar biasa. Nah, inilah yang diharapkan oleh kita selaku kepada guru. Jadi ada istilahnya student centered, atau pembelajaran itu terpusat pada siswa ya. Kalian semua aktif, tidak hanya Bapak aja yang aktif. Nah, seperti itu, makanya itu akan lebih mencapai tujuan ya. Akan lebih memudahkan dalam mencapai tujuan. Dan pada pertemuan berikutnya kita insya Allah akan membahas 2 lagi dari akhlak mazmumah. Ini insya Allah nantilah Bapak kasih tahu apa yang akan dibahas dari 2 akhlak mazmumah pada minggu berikutnya. Siapin aja ya. Insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.